Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat ya teman-teman yang masih melihat video saya. Ini kasus ada blender baru beli tapi saklarnya rusak nih. Beli online dia, jadi mau saya pasang di sebelah sini. Ini tadinya saya nggak ada kerja ya, lagi buat bunga kemarin ya. Saya lanjut. Ini video di hari Jumat ya. ini hari Jumat, jadi saya menunggu sholat Jumat sambil membuat bunga untuk dekoran lagi ya, karena di bengkel lagi nggak ada kerja, jadi saya lanjut buat bunga. Alhamdulillah kedatangan blender menggantikan saklar ya. Kita gunakan saklar yang kakinya 3 yang ada lampunya untuk tanda ya. Yang nggak pakai lampu juga bisa teman-teman, tinggal tergantung teman-teman, yang penting fungsinya untuk hidup mati on off. Jadi tadinya dia nggak mau model colokan, langsung aja cabut pasang pakai saklar katanya. Oh yaudah, kita buatkan lah ini saklarnya di sebelahnya. Nanti tuh kabelnya 2 itu ya. Jadi sebelum kita mau ngetes, bagi teman-teman gue tuh, sahabatku, kalau mau bener-bener tahu saklarnya rusak, potong aja kabel saklar itu 2 biji tuh kan, 2 kabel disambung langsung. Tapi jangan lupa dicabut dulu ya blendernya. Nah, udah dicabut, potong, baru colokkan. Kalau hidup berarti memang saklarnya yang rusak. Jadi langkah awalnya kita mau bentuk posisi yang mau kita lobangi ya di body blender dengan menggunakan spidol. Jadi kita jarak lah seberapa tempat yang mau kita lobangin untuk masuk bagian saklar di bagian bawah. Jadi kita ukurnya di bagian bawah dalam ya. Kita ukur lebar sama panjangnya lah. Nah, nanti setelah sudah dapat ukurannya, kita lobangin menggunakan bor listrik. Tuh panjang dan lebarnya ya. Nah, itu lebar dan sebelahnya itu panjangnya ya. Nah, kita gambar lah, kita samakan ukurannya. Nanti bisa menggunakan bor listrik, tapi kalau teman-teman nggak ada, pakai obeng juga bisa dengan cara diganggang di atas kompor ya. Sudah mulai memerah atau panas, obengnya bisa dicucukkan ke bagian yang sudah kita tandai ya. Kalau saya ini pakai bor listrik ya. Jadi setelah berlobang, kita korek pakai pisau cutter sesuai dengan garis ya. Kalau kurang lebar bisa ditipisi lagi, dikikis dengan pisau cutter lah untuk merapikan bagian lubang saklar. Jadi mungkin bagi Anda yang belum pernah juga bisa lah, bila mana ada blender rusak saklarnya ya, ganti sendiri aja juga bisa. Mudah-mudahan dengan kita merawat atau mengganti sendiri, memberanikan diri, kita bisa mengetahui lah perabot-perabotan rumah tangga yang kerusakan kecil kita bisa atasin. Tapi kalau memang nggak ada keberanian sama sekali, serahkanlah ke ahlinya atau ke tukang yang biasa menerima servisan ya. Ini untuk video, mudah-mudahan videonya bisa berkelanjutan, ilmunya berkelanjutan bagi teman-temanku yang ada di luar sana yang masih baru mulai juga. Nah, itu sudah saya lubangin pakai bor listrik, tinggal merapikan bagian lubang ya dengan pisau cutter. Masih dalam keadaan sehat ya abang-abangku. Inilah bengkel kita, workshop kita atau kantor ya. Ini udah dulunya kita pindah sana pindah sini, alhamdulillah. Jadi untuk selanjutnya memang harus kita rapikan ya, namanya juga ngelobanginya kan khusus untuk ngelobanginya aja, karena kan nggak sesuai dengan bentuk gambar atau bentuk yang kita cap tadi ya. Ini kan peta, sementara mata bor itu kan bulat, jadi harus kita rapikan lah pelan-pelan. Masih dalam keadaan sehat ya teman-temanku, sahabat-sahabatku yang masih melihat video ini, yang juga masih tetap setia melihat video-video atau film-film yang saya buat. Mudah-mudahan kita masih dalam keadaan sehat, diberi kemudahan untuk menjalani aktivitas hidup, diberi kemudahan juga untuk mengerjakan ibadah-ibadah kita. Mudah-mudahan sesuatu yang kita cita-citakan cepat terlaksana atau cepat tercapai ya.
apapun itu cita-cita yang baik lah. Kesehatan selalu bersama kita dan keluarga ya, untuk tetap berkasih sayang bersama kedua orang tua, anak, istri, dan keluarga ya. Jangan lupa kalau yang bekerja di luar juga di sana, hati-hati di rumah. Keluarga selalu menunggu kehadiran kita ya. Jadi utamakan keselamatan karena keluarga masih menunggu kita di rumah. Beginilah seorang suami kita ya kan, dituntutnya untuk bekerja di luar jauh dari keluarga demi melanjutkan hidup kita. Untuk blender sebenarnya apa aja bisa. Mau blender apa aja, kalau saklarnya rusak juga bisa ya. Apalagi yang kita ada dapat tuh blender yang saklarnya sampai speednya 123 itu ya. Itu 123 biasanya kalau yang model Miyako itu diganjel pakai dioda itu. Sebenarnya speednya cuman satu kecepatan, tapi lain halnya dengan blender merek Philips. Jadi kalau kedapatan blender merek Philips, saya sarankan ambil aja di kecepatan paling tinggi ya, speed yang paling tinggi. Karena kan gunanya blender itu kan untuk mencacah lebih cepat halus. Kalau kita menggunakan dengan speed kencang ya, jangan diambil dengan speed rendah kalau untuk blender Philips. Jadi ambillah kabel speed yang paling kencang putarannya, baru kita masukkan ke saklar yang kita buat seperti ini. Kalau untuk saklar sih blender Philips sama Miyako ada dijual. Tapi kalau untuk Panasonic pun saya rasa ada ya, Panasonic atau National sekarang ya, saya rasa ada. Tapi kalau untuk National yang model baru tuh nggak ada ya, yang dua saklar dia on off-nya, yang satu untuk on, yang satu untuk off, itu nggak ada. Jadi kalau yang dapat yang seperti itu tuh bisa kita ganti dengan saklar yang seperti ini juga. Jadi gunanya teman-teman kalau yang nggak mengetahui, coba lihat aja arah kabel yang keluaran dari mesin itu menuju ke saklar ada dua enggak. Kalau ada dua bisa dipakai untuk pakai saklar yang kita gunakan. Mau saklar yang ada lampunya, mau saklar yang nggak ada lampunya juga bisa. Kalau teman-teman nggak mau modelnya ngorek-ngorek body blender, teman-teman bisa gunakan di ujung colokan steker itu, beli aja steker yang ada saklarnya. Nah, jadi nanti caranya yang bagian saklar dalam itu diputus dua kabelnya kalau memang saklarnya rusak, lalu kita sambung langsung di kedua kabel, kita isolasi, baru kita putus menggunakan steker ujung kepala sumber arus listrik ya. Di situ juga bisa pakai steker yang ada saklarnya. Tinggal tergantung teman-teman lah mau menggunakan yang mana. Tapi ini biasanya sih saya ngasih pilihan sih, mau yang seperti ini atau yang seperti yang saya bilang tadi. Tapi yang punya barang sih memilih yang seperti ini ya, memilih yang menggunakan saklar di dekat blender aja katanya, biar gampang cara ngontrolnya. Jadi ya udah, karena udah pilihan, kita belanjakanlah saklarnya ini tadi untuk meletakkan di bagian samping blender. Kira-kira seperti inilah hasilnya ya, sudah berlobang, sudah peta. Nanti coba dites, kalau kurang longgar kita tipisi dulu mana yang menyangkut bagian panjangnya atau lebarnya. Jadi kita kurangin lagi bila mana ada masih nyangkut dengan menggunakan pisau cutter. Itu sudah masuk ya, saklar sudah masuk. Jadi nanti saya kasih tahu cara nyambung pengkabelannya ya. Mudah-mudahan teman-temanku bisa mengetahuinya, bisa tahu cara sambung kabelnya. Hari ini kita tadi kan mau buat bunga. Jadi karena barangnya masuk ya udah kita kerjain dulu. Ini janji jam 2 ya, habis pada Jumat saya mau serah terima blender ini. Uangnya sih udah dikasih. Jadi ini saya utang kerja lah, karena uang cashnya sudah saya terima.
Jadi tinggal ngambil lah nanti di Ba'da Jumat. Sebenarnya sih sebelum Jumat sudah siap, tapi kita janjikan luang waktu ke depan agar kiranya mana tahu ada masalah atau ada trouble kerjaan yang lain ya. Jadi saya sih modelnya kalau janji jam 2, jam apa udah siap kita kerjakan. Buat ngerjakan kerjaan yang lain lah. Ini pengkabelannya ya. Kabel masuk itu kan 2. Yang arah saklar tuh saya masukkan ke merah itu ya, sama yang ke arah mesin. Terus itu awalnya juga seperti itu saklar awalnya. Ini yang masuk untuk hidupi lampu ya, pelatnya itu warna kuning itu yang untuk lampu. Jadi tinggal nyambung ke listrik sebelahnya lagi untuk ngambil negatifnya. Jadi itulah pengkabelannya, masuk untuk lampu itu ya. Itu bawa platnya plat kuningan ya, untuk menandakan untuk cari negatifnya. Ini arah mesin, dan kabel merah itu arah steker colokan untuk keluaran. Jadi cuman seperti itu aja cara penyambungan kabelnya itu. Ada 2 kabel ya, dari steker listrik sumber arus. Yang merah masuk ke saklar, yang sebelahnya masuk ke mesin ya, negatifnya masuk ke mesin langsung, dan yang negatifnya tuh masukkan ke saklar plat yang warnanya kuning ya. Baru yang satunya yang tengah masuk ke dalam mesin blender. Yang lama itu cuman 2 aja itu kabelnya, yang merah sama yang hitam tadinya itu. Merah yang hitam itu letaknya di situ tadinya, di saklar yang lama. Jadi tinggal mindah aja. Jadi mungkin teman-teman bisa mengetahui ya, ini udah bisa dibilang siap. Mudah-mudahan video sedikit dari saya ini, ilmu yang sedikit ini bisa berkelanjutan di masa depan untuk anak cucu kita ya, untuk generasi berikutnya lah. Walaupun cuman masang saklar hari ini, tapi mudah-mudahan bagi yang belum tahu bisa mengetahuinya lah nanti. Bagi yang belum bisa memberanikan diri untuk mengerjakan perabot-perabot atau barang-barangnya sendiri. Jadi maafkanlah kalau video ini tidak begitu bermanfaat bagi suhu-suhu yang di luar sana. Ini hanya untuk video pemula ya, bagi video pemula yang baru mulai atau yang baru coba-coba kerjakan barangnya sendiri. Terima kasih, salam sehat, salam ilmu berkelanjutan. Salam dari saya Kang Kobel. Hari ini ngebengkel, tapi cuman mengerjakan blender di hari Jumat. Mudah-mudahan rezeki besok-besok ada lagi ya, untuk mengerjakan barang-barang yang lain. Nanti saya videokan lagi di kegiatan saya sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nanti bila mana blender ini sudah kita cocokkan steker sumber arusnya, nanti lampu tandanya di situ di saklar akan hidup ya. Nanti akan hidup, ada tanda lampu di situ. Jadi itulah gunanya lampu, untuk mengetahui arus sumber masuk. Terima kasih.